Assalamualaikum Sobat Football United ya. Di video kali ini gue ingin ngobrol ringan ini ya, terkait dengan peluang dari seorang Bumo nih. Karena ada banyak komentar pendapat di kolom komentar dari Sobat Football United. Terima kasih banyak ya terkait dengan ditolaknya tawaran kedua dari Manchester United untuk Bryan Mbeumo. Gua melihat ada beberapa faktor ya terkait dengan pergerakan dan juga peluang Manchester United untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Nomor satu, telah diidentifikasi bahwa Bryan Mbeumo secara spesifik ya, artinya nama Bryan Mbeumo ini sudah diidentifikasi dibutuhkan oleh skuad Manchester United, terutama untuk lini serang. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Manchester United sangat berusaha, walaupun sudah 2 tawaran dilakukan dan ditolak, mereka masih terus berusaha nih untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Kenapa? Ya karena memang secara spesifik Bryan Mbeumo diidentifikasi, dianalisa harus didatangkan. Sistem akan lebih baik dengan adanya Bryan Mbeumo di Manchester United musim depan dengan segala kemampuan teknis yang tidak akan gue bahas di video kali ini. Lalu perbaikan dari lini depan ya, ini merupakan sebuah keharusan, merupakan tuntutan bahkan. Ketika melihat 2 musim yang lalu Manchester United ini kekeringan gol ya, dan melihat kemampuan dari Bryan Mbeumo yang musim lalu mencetak 20 gol serta kalau tidak salah 5 assist. Yang jelas jumlah gol plus assist dari Bryan Mbeumo ini sangat bagus sekali musim lalu, ditambah lagi dengan pengalaman tentu saja di Premier League. Ini membuat membuat keinginan Manchester United untuk mendatangkan Bryan Mbeumo ini juga sangat besar. Faktor lainnya menurut gue yang juga sangat terbuka, yaitu tidak ada klub saat ini yang terdepan posisinya untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Artinya klub-klub peminat lainnya ini belum ada yang menyamai langkah dari Manchester United, sudah melakukan tawaran langsung kepada Brentford ya, dengan angka walaupun 2 kali ditolak. Dan ini juga sekaligus melengkapi faktor lainnya, bahwa sang pemain ini sudah mengatakan bahwa tidak ada klub lain di luar Manchester United kalau dia harus pindah dari Brentford. Jadi memang pilihannya ini 2 bagi Mbeumo. Kalau pindah dia inginnya ke Manchester United, atau ya dia akan menjalani musim bersama dengan Brentford lagi kalau memang kesepakatan ini batal, katakanlah seperti itu. Dan kalau sang pemain sudah sudah mengemukakan ya bahwa dia ingin pindah ke sebuah klub yang sangat spesifik disebut namanya, menurut gue segala perhatian, konsentrasi, fokus dari sang pemain ini tidak lagi 100% di klub yang saat ini dia bermain. Dalam hal ini Bryan Mbeumo dengan Brentford. Dan ini ini merupakan sebuah resiko untuk Brentford kalau seandainya mereka ini terlalu keras dalam bernegosiasi terkait dengan Bryan Mbeumo. Iya, saat ini bola keputusan itu ada di tangan Brentford ya, karena mereka yang masih memiliki ikatan kontrak untuk Bryan Mbeumo ya kan. Tapi kalau mereka bermain dengan terlalu kaku, terlalu keras, ya mereka bisa mendapatkan kerugian. Artinya Bryan Mbeumo kontraknya ini kan akan habis 1 musim lagi, walaupun ada opsi perpanjangan ya. Valuasi menurut gua, katakanlah kalau memang dia mengambil perpanjangan 1 musim lagi, diaktifkan dan disepakati, harga dari Bryan Mbeumo menurut gua untuk musim depan tidak akan setinggi musim ini. Momentumnya memang ada di musim ini. Loh bang, bisa saja kan musim depan dia tampil lebih bagus, lebih gacor, lalu dia mencetak gol lebih banyak lagi untuk Brentford sehingga valuasinya naik. Gua pikir tidak demikian. Karena Bryan Mbeumo pun sendiri dengan dia mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin ke Manchester United, kalau dia keluar ya intinya dia sebenarnya sudah ingin cabut dari Brentford dan dia inginnya ke Manchester United. Jadi memang momentum dari Bryan Mbeumo untuk cabut ya, ini memang di musim ini. Dan saat ini memang keadaannya sangat dekat sekali ke Manchester United. Dari situ menurut gue secara ringan amatiran peluang Manchester United untuk mendatangkan Bryan Mbeumo ya, walaupun sudah 2 kali ditolak, ini masih sangat besar sekali menurut gue, masih sangat besar sekali. Fakta tadi yang gue sebutkan ya, ini salah satu senjata utama
bahwa sang pemain sudah mengemukakan secara publik, secara terbuka bahwa dia ingin pindah ke Manchester United. Ini merupakan sebuah amunisi yang sangat-sangat dahsyat bagi Manchester United dalam melakukan negosiasi. Ya, Brentford juga cerdik menurut gue, mereka tidak tidak ingin masuk ke irama permainan Manchester United dalam melakukan negosiasi dengan 2 kali melakukan penolakan. Mereka memiliki alasan bahwa Matheus Cunha ditebus dengan Manchester United di angka 62,5 juta pounds, padahal Matheus Cunha memiliki pengalaman yang lebih sedikit di Premier League dengan Bumo. Lalu juga Matheus Cunha musim lalu mencetak gol lebih sedikit dibandingkan dengan Bumo, maka mereka berpikir ya Bumo harusnya mendapatkan angka lebih tinggi dari apa yang dikeluarkan oleh Manchester United untuk Matheus Cunha. Ya menurut gue bisa jadi angka itu akan bertambah lebih tinggi lagi ya untuk tawaran selanjutnya yang dilakukan Manchester United untuk Bryan Bumo, atau mungkin akan ada pemicu-pemicu lainnya yang dibuat berbeda ya untuk proses mendatangkan Bryan Bumo, misalnya add-ons, misalnya juga misalnya juga bonus. Ini bisa saja terjadi sih menurut gue dalam usaha Manchester United untuk mendatangkan Bryan Bumo. Dari informasi yang juga gue sudah sampaikan ya di video-video sebelumnya, bahwa Bryan Bumo sendiri ini atau Manchester United ya, terkait dengan Bryan Bumo ini misalnya disampaikan oleh Fabrizio Romano, mereka tetap percaya diri dan bahkan pembicaraan pun dengan Brentford ini masih terus dilakukan. Ini menunjukkan memang ada keseriusan dan juga ada kepercayaan diri dari Manchester United untuk bisa mendatangkan Bryan Bumo. Sebagai informasi ya, Manchester United di tawaran pertama itu paket totalnya senilai 55 juta pounds ditolak, dan yang kedua nilainya ada 62,5 juta pounds. Jadi tambah banyak 7,5 juta pounds nih secara total, tapi masih ditolak oleh Brentford. Apakah akan ditambah lagi? Menurut gue bisa jadi ya, ataupun memang ada dengan struktur yang berbeda. Nah, yang menarik adalah apakah Manchester United harus ikut permainan Brentford, artinya menambah angka? Ya menurut gue kalau seandainya memang masih dalam koridor batas angka-angka keuangan yang memang sudah dihitung oleh Manchester United, kenapa tidak? Yang gue tidak ingin Manchester United lakukan adalah overpay, artinya membayar dengan angka yang terlalu tinggi. Misalnya di tawaran kedua itu dengan angka 62,5 juta pounds, angka yang sama sebenarnya dengan dikeluarkan untuk Matheus Cunha, tapi Matheus Cunha itu langsung cash, sementara untuk Bumo ini kan ada add-ons ya. Lalu Manchester United menambah lagi misalnya sampai angkanya akhirnya 70 juta atau 75 juta. Menurut gue itu terlalu mahal. Mungkin kalau angka totalnya ada di angka 65 juta pounds ya, masih acceptable menurut gue. Melihat ya Bumo lebih punya pengalaman lebih tinggi di Premier League, mencetak gol lebih banyak seperti yang diargumentasikan oleh Brentford, ya menurut gue masih make sense. Tapi kalau lebih dari itu, ini yang jangan sampai terjadi. Dan kalau seandainya katakanlah tawaran ketiga ditolak oleh Brentford, ya menurut gue ini lampu merah. Manchester United harus balik kanan mencari alternatif-alternatif lainnya yang gue harapkan memang sudah dipersiapkan juga oleh Manchester United. Tapi sekali lagi ya, ini memang negosiasi yang seru ya. Memang ada banyak sobat football United ataupun fans Manchester United yang tidak sabaran, dan menurut gue ya ini justru seru loh. Bagaimana tarik ulur antara Brentford dengan Manchester United terkait dengan Bumo ini ya. Bagaimana Manchester United memiliki amunisi, yaitu adalah pernyataan Bumo yang ingin gabung ke Manchester United. Di sisi lain Brentford juga mereka tidak ingin bermain di area yang Manchester United pikir sudah kuasai gitu ya. Mereka punya strategi lainnya. Kita lihat akan seperti apa. Tapi kalau ditanya kepada gue apakah Bryan Bumo akan ke Manchester United, bagaimana peluang dari sang pemain ini ke Old Trafford, menurut gue masih tetap besar. Dan feeling gue ya, mungkin kesepakatan akan diraih di angka 65, antara 65 sampai 70 juta pounds mungkin ya.
itu sudah pakai add-ons, artinya pakai totalnya akan ada berada di angka 65 sampai dengan 70 juta pounds. Itu perkiraan gue. Kita lihat akan seperti apa, bagaimana Sobat Football United, perkiraan dari Bumbu. Akankah ke Manchester United atau tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.